Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar dan berdiskusi tentang mata kuliah teori akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi konsep pendapatan atau revenue. Pertama kali, saya akan memaparkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dia Pasya Melando, Yansyah Nandang Saputra, Muhammad Anggara Lubara, Muhammad Daniel NA, yang saya sendiri sebagai moderator dan juga akan menjelaskan materi kali ini, dan Yuda Agus Pratama. Bismillah, kita akan mencoba membahas dan belajar bersama tentang pendapatan atau konsep pendapatan atau revenue. Adapun pendapatan dapat dianggap sebagai produk perusahaan, artinya sesuatu yang dihasilkan oleh potensi jasa atau cost yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, semoga apa yang kami paparkan bisa kawan-kawan pahami dan juga bisa kawan-kawan catat. Di sini kami mengambil 3 definisi tentang konsep pendapatan atau revenue. Yang pertama dari PSAK nomor 23 paragraf 6, kemudian menurut SFAC nomor 6, kemudian FASB yang dikutip oleh Harahap pada tahun 1998 halaman 58. Pertama, menurut PSAK nomor 23 paragraf 6, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Menurut SFAC nomor 6, pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau kombinasi keduanya dari pengiriman atau produksi barang, pemberi jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan. Menurut FASB yang dikutip oleh Harahap, definisi pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan nilai aset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban dari entiti atau gabungan dari penyerahan atau produksi barang, pemberi jasa atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan. Adapun karakteristik pendapatan yang termasuk dalam karakteristik pendapatan, yang pertama, aliran masuk atau aliran aset adalah jumlah aset baru yang diterima dari konsumen, aliran dana dari konsumen, kenaikan laba ekonomi, dan laba penjualan aset. Yang kedua, kegiatan yang mempresentasikan operasi utama atau sentral yang terus-menerus adalah pendapatan dari kegiatan normal perusahaan, biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Yang ketiga, pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban di mana suatu entitas mengalami kenaikan aset sebelumnya. Misalnya, penerima pembayaran di muka dari pelanggan, pengiriman barang, atau pelaksanaan jasa akan mengurangi kewajiban yang menimbulkan pendapatan. Jadi, kenaikan aset, pendapatan dapat diartikan sebagai penurunan kewajiban. Suatu entitas, yang keempat, suatu entitas maksudnya adalah pendapatan didefinisikan sebagai kenaikan aset, bukannya kenaikan ekuitas bersih, meskipun kenaikan aset tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih. Selanjutnya, produk perusahaan maksudnya di mana aliran aset dari pelanggan berfungsi hanya sebagai pengukur
tetapi bukan pendapatan itu sendiri. Produk fisik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha itulah yang merupakan pendapatan. Produk merupakan pencapaian dari tiap kegiatan produktif. Pendapatan merupakan aliran masuk unit moneter dan hal tersebut berkaitan dengan aliran fisis berupa penyerahan produk atau output perusahaan. Selanjutnya, pertukaran produk harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat ke dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif adalah jika jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antar pihak independen. Dan yang terakhir, penyandangan beberapa nama atau mengambil beberapa produk, di mana pendapatan merupakan konsep yang bersifat generik dan mencakup semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Syahnandang Syaputra. Selanjutnya adalah sumber-sumber pendapatan. Jumlah nilai nominal aktiva dapat bertambah melalui berbagai transaksi, tetapi tidak semua transaksi mencerminkan timbulnya pendapatan. Dalam penentuan laba, yang membedakan kenaikan aktiva yang menunjukkan dan mengatur pendapatan kenaikan jumlah nilai nominal aktiva dapat terjadi dari beberapa kegiatan, pertama transaksi modal atau endapan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham. Lalu yang kedua, laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa barang dagangan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak atau cabang perusahaan. Yang ketiga, hadiah, sumbangan atau penemuan. Yang keempat, revaluasi aktiva. Dan yang kelima, penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk. Dari kelima sumber tambahan aktiva di atas, hanya butir kelima yang harus diakui sebagai sumber pendapatan. Walau laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk sebagaimana yang disebutkan dalam butir kedua. Selanjutnya, konsep pendapatan. Terdapat dua konsep pendapatan. Pertama, proses pembentukan pendapatan, dan yang kedua, proses realisasi pendapatan. Untuk proses pembentukan pendapatan sendiri adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran, maupun pengumpulan utang memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi. Dan yang kedua, proses realisasi pendapatan, yaitu adalah proses pendapatan yang terhimpun atau terbentuk sesudah produk selesai dikerjakan dan terjual atas kontrak penjualan. Jadi pendapatan dimulai dengan tahap terakhir kegiatan produksi, yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan kepada pelanggan. Jika kontrak penjualan mendahului produksi barang atau jasa, maka pendapatan belum dapat dikatakan terjadi karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan. Baiklah, terima kasih saudara Nandang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pendapatan, yaitu pengukuran pendapatan. Ada 4 dasar dalam pengukuran pendapatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biaya historis atau historical cost, yakni aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Yang kedua, biaya kini atau current cost, yaitu aktiva dinilai dalam wujud kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara kas yang diperoleh sekarang. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian realization atau settlement value, yakni aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang sama atau setara aktiva yang sekarang dalam jumlah aktiva dalam pasar normal. Dan kelima, sekarang asset value, yakni aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih di masa
depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Selanjutnya, pengakuan undang-undang. Ikatan Akuntansi Indonesia dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tahun 2011 akan nomor 23 menjelaskan kapan suatu pendapatan dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan dari transaksi penjualan produk harus diakui pada saat tanggal penjualan biasanya merupakan tanggal penerimaan produk kepada pelanggan. 2. Pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa diakui pada saat jasa tersebut telah dilakukan dapat dibuat. 3. Imbalan yang diperoleh atas penggunaan sumber-sumber ekonomi perusahaan di pihak lain seperti pendapatan bunga dan royalti diakui sejalan dengan berlakunya waktu atau pada saat digunakan aktiva yang bersangkutan. 4. Pendapatan dari penjualan aktiva di luar barang dagangan seperti penjualan aktiva tetap atau surat berharga diakui pada saat tanggal penjualan. Tentunya, pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk sebagai surat kelas. Tentunya, prestasi dapat saya sampaikan. Dan yang sampaikan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Saudara Zia, tentang realisasi pendapatan. Pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen atau pembeli untuk membayar produk, baik produk telah selesai dan diserahkan atau maupun produk belum dibuat sama sekali. Pendapatan terbentuk pada saat produk selesai dikerjakan dan terjual langsung, atau pada saat terjual atas dasar kontrak penjualan. Jadi, pendapatan bisa terbentuk pada saat produk selesai dikerjakan ataupun pada saat terjual atas dasar kontrak penjualan. Kemudian, pengungkapan pendapatan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 23 mengenai pengungkapan pendapatan, perusahaan harus mengungkapkan sebagai berikut. 1. Kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. 2. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari A. Penjualan barang, B. Penjualan jasa, C. Bunga, D. Dividen, dan E. Royalti. Kemudian, kriteria pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan yang diajukan oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB ada dua kriteria, yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan baru diakui jika jumlah pendapatan terrealisasi atau cukup pasti akan segera terrealisasi. Pendapatan baru dapat diakui jika pendapatan tersebut sudah terbentuk atau terhimpun. Ya, sekian dari saya. Saya akhiri, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Yuda. Kepada Saudara Yuda dipersilakan. Terima kasih presentasi sebelumnya yang dibacakan oleh Muhammad Anggara Lubara. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pencatatan pendapatan. Metode dalam pencatatan pendapatan terdiri dari dua metode, di antaranya metode berbasis kas atau cash basis method dan metode berbasis accrual atau accrual basis method. Yang pertama yang saya jelaskan adalah metode cash basis, yaitu suatu sistem di mana pendapatan belum diakui sebelum pendapatan tersebut belum diterima. Metode ini banyak digunakan pada perusahaan kecil dan orang-orang yang menjual jasa. Pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki keahlian tertentu.
Yang kedua, metode accrual basis. Dalam metode ini, di mana pendapatan itu dicatat pada saat sudah terjadi hak, tanpa memperhatikan pendapatan tersebut diterima. Dalam keuntungan metode ini adalah karena metode ini sangat teliti dalam pengukuran keuntungan, dalam laporan laba rugi dan neraca selisih. Selanjutnya, metode pengakuan pendapatan untuk penjualan jasa. Dalam metode ini ada 4 pengakuan pendapatan untuk perusahaan yang kegiatannya sebagian besar dalam penjualan jasa dibandingkan produksi. Yang pertama, metode kinerja khusus. Metode ini digunakan untuk pendapatan jasa yang dihasilkan dengan melakukan aksi tunggal. Sebagai contoh, seorang dokter gigi yang menghasilkan pendapatan atas penyelesaian penambalan gigi. Metode yang kedua adalah metode kinerja profesional. Metode ini digunakan untuk mengakui pendapatan jasa yang dihasilkan oleh lebih dari satu aksi tunggal dan hanya ketika jasa melebihi satu periode akuntansi. Berikutnya, metode kinerja selesai. Metode ini digunakan untuk mengakui pendapatan jasa yang dihasilkan dengan melakukan serangkaian tindakan, di mana yang terakhir sangat penting dalam hubungannya dengan total transaksi jasa, di mana pendapatan jasa dianggap telah dihasilkan hanya setelah tindakan terakhir terjadi. Metode ini serupa dengan metode kontrak selesai yang digunakan untuk kontrak jangka panjang. Metode yang keempat, metode penagihan. Metode ini digunakan untuk pendapatan jasa ketika ketidakpastian penagihan sangat tinggi atau estimasi beban yang terkait dengan pendapatan tidak dapat dipercaya, sehingga persyaratan reliabilitas tidak dipenuhi. Jadi pendapatan diakui hanya ketika kas diperoleh. Metode ini serupa dengan metode pemulihan biaya yang digunakan untuk penjualan produk. Demikian presentasi dari saya, dan saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak pada kawan-kawan yang sudah menonton video pembelajaran kami, dan apabila ada salah kata atau salah ucap yang kami ucapkan di video ini, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.